Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Selamat malam para pencinta kisah horor nan romantis. Malam ini saya akan membawa kalian menyelami sebuah kisah horor mistis yang mengisahkan pembulian di sebuah sekolah yang berujung petaka yang mengerikan yang berjudul Bully, Dendam dan Jeritan. Persiapkan dirimu, karena kisah ini akan membuatmu bermimpi indah. SMA Albis Internasional berdiri megah di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Gedung yang kokoh dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang terawat sempurna menjadi simbol status sosial bagi murid-muridnya. Sekolah itu bukan sekadar tempat belajar, melainkan panggung eksklusif bagi anak-anak pejabat dan orang-orang kaya yang merasa dunia berada dalam genggaman mereka. Tapi di balik segala kemewahan dan prestis, ada sisi gelap yang jarang terlihat. Di antara hiruk-pikuk siswa yang berlalu lalang di koridor, ada sekelompok murid yang tampak menonjol. Rara, dengan rambut panjang yang selalu tertata sempurna, memimpin kelompok itu dengan sikap yang angkuh. Di sisinya, Dewi, Nurul, Anti, dan Rizka, semuanya cantik, berpakaian modis, dan memancarkan aura superioritas. Mereka adalah penguasa tak resmi SMA Albis, dan kekuasaan mereka tidak pernah dipertanyakan. Dalam setiap langkah mereka, ada senyum licik yang menyiratkan bahwa mereka memegang kendali penuh atas siapa saja yang dianggap layak untuk mereka injak. Diana baru saja tiba pagi itu. Gadis berperawakan kecil dengan rambut dikuncir rapi itu tampak canggung di tengah hiruk-pikuk murid lain. Dia membawa tas yang sudah mulai pudar warnanya dan berjalan dengan langkah yang hati-hati. Seragamnya sederhana, tanpa aksesori mahal, membuatnya tampak seperti titik kecil yang terdampar di tengah lautan glamor. Ketika Diana memasuki ruang kelas barunya, suasana mendadak senyap. Semua mata tertuju padanya, termasuk kelompok Rara yang duduk di barisan paling belakang. Tatapan mereka penuh penghakiman, seolah-olah mereka sedang menilai apakah Diana pantas berada di lingkungan mereka. Rara menyeringai tipis dan berbisik sesuatu pada Dewi, yang langsung menahan tawa. "Dari mana kamu?" Suara Rara memecah keheningan ketika Diana meletakkan tasnya. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan mencoba menghindari tatapan mereka. "Sekolah kampung ya, kasihan banget penampilanmu," tambah Rara. Kali ini lebih keras. Tawa kelompoknya pun meledak, menggema di seluruh ruangan. Diana tidak bereaksi. Dia hanya merapikan bukunya yang berantakan, mencoba fokus pada papan tulis. Tapi Anti, yang merasa belum cukup puas, menyenggol bahunya keras-keras. Buku-buku Diana terjatuh ke lantai dengan bunyi berdebum, menarik perhatian seluruh kelas. Tidak ada yang berani membantu. Semua pura-pura sibuk dengan urusan masing-masing. Hari itu berlalu dengan lambat untuk Diana. Setiap kali dia mencoba melangkah ke depan, ada saja komentar sinis atau tawa mengejek yang dilemparkan ke arahnya. Rasa terasing itu semakin nyata ketika dia bertemu Suci, seorang gadis pemalu yang duduk sendirian di pojok kelas. Suci bahkan lebih tertutup daripada Diana. Penampilannya sederhana, dengan kacamata besar yang sering melorot di hidung. Jika Diana diasingkan karena menjadi murid baru, Suci sudah menjadi sasaran tetap kelompok Rara sejak lama. Kedekatan mereka menjadi alasan baru bagi kelompok Rara untuk melampiaskan kejengkelan.
Diana dan Suci dijadikan bahan ejekan di kantin, di lorong, bahkan di media sosial. Tapi yang terjadi pada Suci jauh lebih buruk. Pada suatu siang, mereka menyeret Suci ke kamar mandi sekolah. Rara memimpin aksi itu dengan penuh percaya diri, memaksa Suci berdiri di depan cermin sambil menyebutkan segala hinaan tentang dirinya. Nurul merekam semuanya dengan kamera ponselnya, sementara Dewi tertawa sambil melontarkan komentar kejam. Video itu diunggah ke internet. Dalam hitungan jam, semua murid SMA Albis melihatnya. Suci menjadi bahan ejekan di setiap sudut sekolah. Tidak ada yang membelanya, termasuk Diana. Diana tahu apa yang terjadi itu salah, tapi rasa takut membuatnya diam. Seminggu setelah video itu tersebar, kabar mengejutkan menghantam SMA Albis. Suci ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Di samping tubuhnya, sebuah catatan kecil tertinggal. Tulisannya singkat namun menghantui. Aku bersumpah akan membalas perbuatan kalian. Suasana sekolah berubah drastis. Untuk pertama kalinya, kelompok Rara merasa terancam. Mereka berusaha keras untuk menghilangkan jejak yang menghubungkan mereka dengan kematian Suci. Namun, rasa takut itu hanya bertahan sebentar. Dalam beberapa bulan, semuanya kembali seperti biasa. Rara dan kelompoknya kembali mendominasi sekolah, dan perasaan bersalah atas kematian Suci menghilang begitu saja. Namun, kehidupan mereka mulai terusik oleh hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Catatan dengan tulisan merah muncul di loker Nurul. Kau akan membayar. Rizka mulai merasakan kehadiran yang aneh saat dia berjalan pulang sendirian. Dan Rara tidak bisa berhenti bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Suci berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan senyum yang tidak biasa. Bola matanya yang keluar menggantung di pipinya. Ketika Rara menceritakan mimpi itu kepada kelompoknya, mereka menertawakannya. Itu cuman halusinasi, Ra, kata Dewi sambil tersenyum mengejek. Kita aman. Suci sudah mati, ingat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rara tidak yakin. Ada sesuatu yang berubah di sekolah itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi perlahan-lahan mendekat. Seperti bayangan gelap yang melingkupi mereka. Saat mereka berkumpul di rumah Rara pada suatu malam, Dewi mencoba menenangkan semuanya. Dengar, kalau kita terus memikirkan ini, kita akan jadi gila. Kita butuh sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Nurul mengangguk. Kita harus tunjukkan kalau kita masih berkuasa. Dewi tersenyum licik. Bagaimana kalau kita jadi panitia Diksar Ekskul? Lokasi terpencil, malam pelonco, semuanya akan kembali seperti biasa. Rara setuju dengan ide itu. Dalam benaknya, Diksar bisa menjadi pelarian yang sempurna dari bayang-bayang ketakutan mereka. Mereka bisa kembali memegang kendali, dan yang terpenting membuktikan bahwa mereka tidak takut pada apapun. Tanpa mereka sadari, keputusan itu akan membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar rasa bersalah. Hari-hari menuju acara Diksar berlalu dengan cepat. SMA Albis kembali ke ritme biasanya, tetapi tidak bagi kelompok Rara. Ada sesuatu yang tak kasat mata melayang di sekitar mereka, seperti bayangan yang mengikuti, menyelinap masuk ke dalam pikiran tanpa permisi. Di pagi yang cerah, Nurul membuka lokernya dengan santai, tetapi langsung tertegun. Sebuah kertas kecil terselip di antara buku-bukunya, dengan tulisan tangan merah seperti darah. Kau akan membayar.
Nurul merasa tubuhnya bergetar. Dia melihat sekeliling, mencari seseorang yang mungkin memperhatikan reaksinya, tetapi koridor itu sepi. Dengan tangan gemetar, dia meremas kertas itu dan menyembunyikannya di saku seragamnya. Saat makan siang, Nurul menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. "Aku yakin ini ulah seseorang yang tahu apa yang kita lakukan pada Suci," katanya dengan nada cemas. "Berhenti panik," jawab Rara tegas. Meskipun dirinya sendiri tidak bisa menutupi kegelisahan di wajahnya. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Kita aman. "Lalu bagaimana dengan mimpi buruk itu?" Rizka menyela, matanya menatap tajam ke arah Rara. "Aku mimpi dia setiap malam. Dia berdiri di luar jendela kamarku, hanya diam dan tersenyum. Apa kau pikir itu cuma kebetulan?" Rara menghela napas panjang, berusaha terlihat tidak peduli. "Itu hanya perasaanmu saja. Sudah kubilang, Suci sudah mati. Dia tidak akan bisa menyentuh kita." Dewi, yang selama ini lebih sering bersikap dingin, akhirnya ikut angkat bicara. "Aku setuju dengan Rara. Kita tidak bisa terus-terusan begini. Kita harus fokus ke acara Diksar. Kalau kita terlihat lemah, mereka akan berpikir kita takut." Ketegangan di antara mereka perlahan mereda, tetapi rasa takut tidak benar-benar pergi. Nurul tetap menyimpan catatan itu, sementara Rizka tidak bisa menghapus mimpi buruknya dari ingatan. Bahkan Rara yang berusaha keras menjaga sikap dominan mulai kehilangan tidur malamnya. Malam sebelum keberangkatan ke lokasi Diksar, Rara duduk di kamarnya dengan cahaya remang-remang dari lampu meja. Dia memandangi cermin di depannya, mencari sesuatu, entah apa, yang mungkin menjelaskan rasa gelisah yang terus menggerogoti pikirannya. Tiba-tiba, bayangan di cermin bergerak, meskipun Rara tidak beranjak dari tempatnya. Dia menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Ketika dia kembali menatap cermin, sepasang mata menatapnya dari kegelapan. Mata itu keluar dari rongganya, menggantung di pipi, dan bibirnya melengkung membentuk senyum lebar yang dingin. Rara menjerit dan melempar cermin itu ke lantai. Suaranya yang pecah bergema di dalam kamar, membuat pintu terbuka. Ibunya masuk tergesa-gesa, wajahnya penuh kecemasan. "Apa yang terjadi?" Tidak ada apa-apa," kata Rara sambil terengah-engah, mencoba menguasai dirinya. Dia tidak ingin terlihat lemah, tidak di depan siapapun, bahkan ibunya sendiri. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di sekolah sebelum keberangkatan. Sebuah bus besar menunggu untuk membawa mereka ke lokasi yang telah dipilih Dewi. Tanah kosong yang berbatasan dengan hutan lebat di pinggiran kota. Lokasi itu terkenal dengan cerita-cerita seram yang beredar di kalangan penduduk setempat, tetapi bagi mereka, itu adalah tempat yang sempurna untuk membuktikan keberanian mereka. Selama perjalanan, suasana di dalam bus dipenuhi tawa dan obrolan murid-murid lain yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik wajah-wajah kelompok Rara. Mereka mencoba bersikap normal, tapi ada keheningan ganjil yang menyelimuti mereka. Diana, yang duduk sendiri di pojok belakang bus, sesekali melirik ke arah mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lokasi itu terlihat lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Hutan lebat menjulang tinggi di sisi utara, sementara lapangan kosong yang penuh rerumputan liar menjadi tempat mereka mendirikan tenda. Udara di sana dingin, meskipun matahari masih bersinar. Ada sesuatu di tempat itu yang membuat mereka merasa diawasi,
seperti mata-mata tak kasat mata yang mengintip dari balik pepohonan. Ketika malam tiba, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Cahaya api unggun yang redup menciptakan bayangan aneh di wajah murid-murid. Kelompok Rara berdiri sedikit menjauh dari kerumunan, sibuk dengan rencana pelonco yang akan dilakukan tengah malam. "Ini akan menjadi malam yang seru," kata Dewi sambil tersenyum puas. Mereka tidak akan pernah lupa siapa yang memegang kendali. Namun, tidak ada yang benar-benar merasa nyaman. Bahkan Dewi, yang biasanya percaya diri, merasakan sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, rencana mereka akan berubah menjadi sesuatu yang jauh dari apa yang mereka bayangkan. Diana tetap diam sepanjang waktu, hanya mengamati mereka dari kejauhan. Ketika pandangannya bertemu dengan mata Rara, ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Rara merasa dingin, seperti angin malam yang menusuk sampai ke tulang. Diana tersenyum samar, tetapi senyum itu tidak terlihat ramah. Ketika tengah malam tiba, kelompok Rara membangunkan para peserta dan mengirim mereka ke pos-pos yang tersebar di dalam hutan. Suasana menjadi gelap total, hanya diterangi oleh cahaya senter yang redup. Kelompok Rara memilih untuk menjaga pos paling dalam, di dekat batas hutan, jauh dari keramaian. "Tempat ini sempurna," bisik Rizka, meskipun suaranya terdengar bergetar. Mereka menunggu dalam diam, tetapi hutan itu tidak diam. Angin berdesir melalui dedaunan, menciptakan suara yang mirip bisikan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki, meskipun tidak ada yang terlihat. "Siapa itu?" teriak Dewi, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tidak ada jawaban, hanya kegelapan yang semakin pekat di sekitar mereka. Ketika mereka mencoba mengabaikan suara-suara itu, sesuatu yang lain mulai terjadi. Tawa kecil yang lirih terdengar, diikuti oleh suara tangisan panjang yang menggema di antara pepohonan. Ketika mereka menyalakan senter ke arah suara itu, sosok seorang gadis berdiri di balik pohon. Seragamnya compang-camping, wajahnya rusak, dengan mata yang keluar menggantung. Gadis itu menatap mereka dengan senyum lebar yang mengerikan. Tawa pelan itu berubah menjadi jeritan nyaring, memecah kesunyian malam. Mereka semua membeku hingga suara itu berhenti mendadak. Tetapi dalam keheningan yang tiba-tiba itu, langkah kaki terdengar mendekat. Langkah berat menyeret sesuatu di tanah. Ketakutan mulai menguasai mereka, sementara bayangan gelap di hutan itu semakin mendekat. Tiba-tiba, suara tawa yang familiar terdengar lagi, memecah keheningan malam. Lalu, langkah berat yang menyeret sesuatu mulai terdengar mendekat, semakin jelas dan semakin dekat. Dari balik pohon-pohon gelap, sebuah bayangan muncul, tak jelas bentuknya, tetapi cukup untuk membuat napas mereka tercekat. Rara berusaha memandang ke arah suara itu, tetapi bayangan itu bergerak begitu cepat. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, dan dalam kegelapan, sebuah bisikan terdengar. "Kalian tahu siapa saya, kan?" Suaranya yang familiar, dingin dan mengancam membuat Rara dan teman-temannya membeku. Mereka mencoba bergerak, tetapi tubuh mereka terasa terikat oleh ketakutan. Tiba-tiba, wajah yang rusak dan mata yang menggantung muncul dari kegelapan. Tawa yang mengerikan itu semakin dekat. Apa kalian siap untuk tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya? Suara itu berbisik pelan, lalu menghilang dalam kegelapan hutan.
Saat mereka berusaha melangkah maju, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, dan sebuah pertanyaan terakhir menggantung di udara. Aku kembali, kalian masih punya kesempatan untuk melarikan diri, atau tidak? Dengan itu, kegelapan menyelimuti mereka, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab, dan mereka hanya bisa menunggu jawaban yang akan datang dengan cara yang paling menakutkan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Lanjut ke part 2, hanya di Lamburase.